Baiklah anak-anak, kita kembali bertemu dalam pembelajaran online hari ini di hari Senin ya, bulan Agustus di tanggal 30 ya, 31 Agustus kita bertatap mukanya melalui virtual. Nah, dalam pembelajaran online kali ini Mister akan menjelaskan berkaitan dengan penggunaan kalimat tanya. Penggunaan kalimat tanya untuk pembelajaran kali ini nanti lanjutannya ada ya, setelah penggunaan kalimat tanya ini lanjutannya nanti di sesi kedua kita akan belajar wawancara dengan penggunaan kata tanya yang baik dan benar. Nah, pada sesi pertama ini sebetulnya untuk sesi kata tanya ini sebelumnya sudah Mister pernah ajarkan, tapi takut lupa maka diingatkan kembali, diulang pembelajaran untuk kalimat tanya. Nah, bagaimana penggunaan kalimat tanya? Nah, kita sebelum memasuki pembelajaran, kita harus tahu tujuan pembelajarannya dulu. Yang pertama adalah siswa memahami penggunaan kata tanya. Yang kedua, siswa mampu menggunakan kata tanya yang tepat dan sesuai. Yang ketiga, siswa mampu membuat kalimat tanya yang baik dan benar. Nah, langsung saja kita masuk ke penggunaan kata tanya. Nah, di sini kata tanya dan fungsinya. Nah, setiap kata tanya itu memiliki fungsi yang berbeda-beda atau penggunaan yang berbeda-beda. Yang pertama ada kata tanya apa. Kata tanya apa itu fungsinya adalah menanyakan penjelasan mengenai suatu hal atau benda. Hal di sini yang dimaksudkan bisa pekerjaan, bisa kejadian, ya, ataupun menanyakan suatu benda, ya. Itu untuk kata tanya apa. Kemudian kata tanya yang kedua adalah kata tanya siapa. Kata tanya siapa di sini fungsinya menanyakan nama orang, jabatan, ataupun pekerjaan. Nah, di sini siapa itu menunjukkan lebih ke orang atau jabatan atau pekerjaan seseorang. Ini kata tanya yang kedua, siapa. Kemudian yang ketiga, kata tanya kapan. Fungsinya untuk menanyakan masalah waktu, ya. Itu untuk kapan, misalkan kapan kamu datang tadi malam. Nah, itu menanyakan tentang waktu, kondisi waktu. Kemudian kata tanya yang ketiga adalah di mana. Di mana fungsinya adalah menanyakan suatu tempat atau nama tempat, ya. Berikutnya ada kata tanya mengapa. Kata tanya mengapa fungsinya adalah menanyakan alasan atau sebab. Berikutnya ada kata tanya bagaimana. Bagaimana fungsinya untuk menanyakan cara atau proses dan penjelasan ciri-ciri atau sifat-sifat tokoh. Itu kata tanya bagaimana. Kemudian yang terakhir ada kata tanya berapa. Kata tanya berapa fungsinya menanyakan jumlah atau berkaitan dengan perhitungan atau nominal. Nah, itu adalah fungsi masing-masing kata tanya. Nah, dari fungsi kata tanya tersebut kita bisa menerapkan dalam bentuk kalimat tanya. Kalimat tanya yang baik dan benar harus sesuai dengan kata tanyanya atau fungsi kata tanyanya. Nah, di bawah ini kita akan langsung lanjut ke contoh kalimat kata tanya, ya. Contoh kalimat tanya yang baik dan benar. Kata tanya apa? Contohnya, apa pekerjaan ayahmu? Nah, di sini menanyakan suatu pekerjaan, ya. Nah, ini kata tanya yang tepat untuk menanyakan pekerjaan adalah kata apa. Berikutnya yang kedua ada kata tanya siapa. Contohnya, siapa nama ayah dan ibumu? Berarti menunjuk ke orang. Ini kata tanya atau contoh kalimat tanya yang benar dalam penggunaan tata tanya. Berikutnya ada kata tanya kapan. Kapan kakekmu datang ke rumahmu? Nah, ini menanyakan tentang masalah waktu, ya. Kalimatnya yang tepat seperti contoh yang tadi. Begitu pula untuk kata di mana. Di mana kamu meninggalkan tasmu? Nah, ini menanyakan berarti posisi letak tas sebelumnya atau tempatnya. Berikutnya adalah kata tanya mengapa. Mengapa kamu melupakan tasmu itu
Berarti menanyakan tentang sebab atau akibat atau awal dari tasnya tadi terlupa karena apa? Menanyakan tentang alasan. Mengapa? Berikutnya yaitu kata tanya bagaimana. Bagaimana cara mendapatkan mainan itu? Nah, itu nanti menanyakan proses cara ya. Berikutnya yaitu berapa jumlah anggota dalam keluargamu? Itu berarti sesuai dengan fungsi kata tanya yaitu menanyakan tentang jumlah ya. Oke. Dari sini kita bisa memahami bahwa setiap kata tanya memiliki fungsi yang berbeda-beda. Dan ketika membuat kalimat tanya yang baik dan benar, maka harus mengetahui fungsi kata tanyanya tadi. Ini contoh-contoh, beberapa contoh tentang penggunaan kata tanya dalam sebuah kalimat. Nah, kata tanya biasanya sering digunakan dalam wawancara. Ya, wawancara sebagai kita pewawancara itu harus menyusun kalimat tanya yang baik dan benar sesuai dengan topik yang akan dibicarakan. Nah, biasanya harus membuat dulu tuh susunan kalimat tanyanya yang akan digunakan untuk wawancara. Nah, pada sesi kedua nanti Mister akan ajak kalian untuk menggunakan kalimat tanya dalam wawancara. Setelah kalian bisa memahami fungsi kata tanya dan pembuatan kalimat tanya, maka nanti kita masuk ke sesi wawancara. Sampai di sini untuk pembelajaran di sesi pertama ini, kita ketemu lagi dalam sesi kedua. Bye-bye.